Karina, saya dari kelas X7D akan membawakan tentang piramida makanan. Piramida makanan dengan gizi seimbang telah diterapkan sebagai pedoman pola makan sehat. Pedoman gizi seimbang diterapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menggantikan 4 sehat 5 sempurna saat ini. Piramida makanan merupakan panduan nutrisi yang merencanakan pola makan sehat yang bergizi seimbang. Dengan memberi porsi sebagai kelompok makanan dalam bentuk piramida, mulai dari dasar piramida hingga ke puncak memiliki penerapannya masing-masing. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia piramida makanan membentuk 10 pedoman gizi seimbang, yaitu sebagai berikut. 1. Membiasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. 2. Batasi konsumsi penganaan manis, asin, dan berlemak. 3. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. 4. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 5. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 6. Biasakan sarapan pagi. 7. Biasakan minum air putih. 8. Berbanyak makan buah dan sayur. 9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Piramida makanan dengan gizi seimbang. Yang pertama, ada mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok merupakan bagian penting dari piramida makanan yang mengandung karbohidrat yang dikonsumsi sehari-hari sebagai makanan utama. Jenis makanan pokok di tiap daerah dapat berbeda-beda, antara lainnya nasi, jagung, singkong, ubi, dan sagu. Yang kedua, mengkonsumsi buah dan sayuran. Piramida makanan juga berikan buah dan sayuran tentunya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Pasalnya, selain kaya akan serat, kedua kelompok makanan ini juga mengandung banyak vitamin, mineral. Porsi sayur dan buah sebaiknya mengkonsumsi dalam sehari adalah 400 gram. Yang ketiga, mengkonsumsi lauk pauk dengan protein tinggi. Lauk pauk merupakan kelompok makanan sumber protein yang terdiri dari protein hewani dan nabati. Di dalam piramida makanan, pedoman gizi seimbang dianjurkan untuk mengkonsumsi 2 jenis protein tersebut karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling melengkapi. Yang keempat, batasi mengkonsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Makanan manis, asin, berlemak menempati urutan puncak piramida pedoman gizi seimbang, sehingga hanya boleh dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit. Mengkonsumsi makanan terlalu banyak sering beresiko menimbulkan beragam masalah kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian makanan sehat dan contoh dari makanan sehat. Mengkonsumsi makanan sehat tentunya sangat bagus untuk tubuh manusia, terutama untuk siswa-siswi di sekolah. Mengkonsumsi makanan sehat mampu membantu mencegah malnutrisi dan berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Sebaliknya, pola makanan yang tidak sehat itu dan kurang aktivitas fisik akan menyebabkan resiko kesehatan yang lebih tinggi. Dilansir dari WHO atau World Health Organization, asupan kalori harus seimbang dengan pengeluarannya agar terhindar dari kenaikan berat badan yang tidak sehat. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan makanan sehat itu? Makanan sehat adalah makanan yang memiliki nutrisi yang beragam dan seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ada banyak makanan sehat yang tidak hanya bergizi, tetapi juga sangat lezat. Berikut adalah contoh-contoh dari makanan sehat dan kandungannya. Yang pertama itu ada buah-buahan. Tentunya buah-buahan ini adalah makanan sehat yang sangat populer. Buah-buahan adalah makanan sehat yang harus dikonsumsi oleh manusia. Selain mengandung nutrisi yang melimpah, buah juga sangat praktis karena bisa langsung dikonsumsi. Contoh buah-buahan yang paling sehat itu adalah seperti apel, alpukat, pisang, blueberry, jeruk, dan stroberi. Apel merupakan buah yang kaya akan serat, vitamin C-nya,
dan antioksidan. Mirip dengan apel, alpukat pun juga mengandung serat dan vitamin C dalam jumlah tinggi. Namun, buah ini juga mengandung lemak sehat, bukan karbohidrat. Selain itu, ada juga seperti jeruk, stroberi, blueberry juga kaya akan vitamin C, serat dan antioksidan. Sedangkan pisang adalah salah satu sumber potasium terbaik di dunia. Lalu yang kedua itu ada telur. Telur merupakan salah satu makanan yang paling sehat. Meski kerap dianggap jahat karena kolesterolnya tinggi, studi menunjukkan bahwa telur ini sangat aman dan sehat untuk tubuh manusia, terutama untuk anak-anak. Yang ketiga, daging. Daging yang tidak proses dan dimasak dengan cara yang tepat adalah salah satu makanan yang paling bergizi. Jenis daging yang sehat yang dapat dikonsumsi adalah daging sapi tanpa lemak, dada ayam, dan domba. Daging sapi tanpa lemak dan dada ayam adalah salah satu sumber protein terbaik, sedangkan daging domba cenderung tinggi asam lemak omega 3-nya. Kemudian yang keempat itu ada kacang-kacangan dan biji-bijian. Meski tinggi lemak dan kalori, kacang-kacangan dan biji-bijian ini dapat membantu mengembalikan berat badan yang sehat. Makanan ini tentunya sangat renyah, mengenyangkan, dan kaya akan nutrisi penting seperti magnesium dan vitamin E. Jenis kacang-kacangan dan biji-bijian ini yang paling sehat adalah seperti almond, biji chia, kacang macadamia, dan kenari. Kemudian yang kelima itu ada sayuran. Berbicara mengenai sayuran ini adalah sayuran itu salah satu makanan paling sehat untuk tubuh manusia. Sayuran tidak boleh terlewatkan. Ada banyak nutrisi yang penting yang ada dalam sayuran ini. Seperti salah satunya yaitu vitamin C, vitamin K, serat, dan sebagainya. Beberapa jenis sayuran yang paling sehat adalah paprika, asparagus, brokoli, wortel, kembang kol, mentimun, bawang putih, kale, tomat, dan lain sebagainya. Melanjutkan membahas mengenai makanan sehat. Setelah tadi teman saya menjelaskan mengenai pengertian dan contoh makanan sehat, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri makanan sehat dan manfaatnya bagi tubuh. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah ciri-ciri makanan sehat. Apa aja sih ciri-ciri makanan sehat? Ya, kita bahas. Yang pertama, ciri-ciri makanan sehat itu, makanan sehat harus mengandung banyak serat atau tinggi serat. Seperti yang diketahui, serat adalah zat yang sangat berguna bagi tubuh karena dapat membantu melancarkan pencernaan dan juga menjaga tubuh agar tetap kenyang. Tidak hanya itu, serat juga bisa menurunkan kadar kolesterol dan mengontrol kadar gula darah. Nah, yang kedua adalah tidak mengandung MSG atau yang biasa kita kenal dengan micin. Nah, ciri makanan sehat selanjutnya adalah sedikit atau bahkan tidak mengandung MSG sama sekali. Bila terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG dapat menyebabkan gangguan pencernaan, resiko terkena obesitas, jantung berdetak lebih cepat, hingga merasa sakit kepala. Oleh karena itu, sebaiknya teman-teman tidak menambahkan MSG pada makanan atau tidak membeli makanan yang mengandung banyak MSG. Teman-teman juga sebaiknya berhati-hati pada makanan yang mengandung banyak garam atau natrium. Hal ini dikarenakan konsumsi natrium atau garam yang berlebihan dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, yang ketiga adalah mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan merupakan salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas yang berperan dalam munculnya kanker. Selain itu, antioksidan juga berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Jadi, makanan yang mengandung antioksidan tinggi bisa disebut makanan yang sehat. Makanan yang tinggi antioksidan banyak dimiliki oleh buah-buahan dari golongan beri. Contohnya seperti stroberi, anggur, kubis ungu, blueberry, dan masih banyak lagi. Selain antioksidan, makanan yang sehat juga harus mengandung lemak baik. Tidak seperti pada lemak biasanya, lemak baik justru bermanfaat bagi kesehatan karena bisa menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, sehingga tekanan darah bisa lebih dikontrol. Lalu ciri-ciri yang keempat adalah hindari menggunakan minyak jelantah. Minyak jelantah itu adalah minyak yang sudah digunakan berkali-kali, yang mungkin warnanya yang tadinya kuning kecoklatan, kuning gold gitu, kuning emas, menjadi kayak menghitam warnanya karena sudah digunakan berkali-kali. Penggunaan minyak jelantah itu sangat berbahaya bagi tubuh karena bisa menyebabkan kanker.
Selain itu, menggoreng makanan di minyak jelantah bisa menyebabkan zat-zat yang terkandung dalam makanan menjadi rusak. Yang kelima adalah memiliki komposisi yang seimbang dan beragam. Tubuh membutuhkan berbagai zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Namun zat gizi tersebut tidak bisa ditemukan hanya pada satu jenis makanan saja. Agar kebutuhan tubuh terhadap zat gizi tersebut bisa terpenuhi, maka makanan yang dikonsumsi pun harus mengandung zat yang dibutuhkan. Oleh karena itu, teman-teman harus mengonsumsi makanan bergizi seimbang agar tubuh tetap sehat. Lalu yang keenam adalah makanan tersebut tentunya harus higienis. Agar makanan aman dan sehat untuk dikonsumsi, makanan tersebut harus diolah dalam keadaan bersih dan disajikan secara higienis. Makanan yang tidak bersih dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti diare, tifus, hingga salmonellosis. Sebaliknya, apabila makanan diolah secara higienis dan bersih, maka kemungkinan besar makanan tersebut bebas dari kuman dan bakteri berbahaya. Lalu ciri yang terakhir atau ciri yang ketujuh adalah tidak melalui banyak proses pengolahan. Semakin sedikit proses tahapan pengolahan makanan, maka semakin baik pula kualitas makanan tersebut. Hal ini dikarenakan proses pengolahan yang terlalu panjang akan membuat kandungan dalam makanan berkurang atau bahkan menghilang. Selain itu, makanan yang melalui proses pengolahan yang sangat panjang seringkali mengandung terlalu banyak gula, lemak jahat yang buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, pemilihan makanan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Makanan yang seharusnya dikonsumsi adalah makanan yang sehat. Agar tidak keliru dalam memilih makanan, sangat penting agar teman-teman tahu seperti apa ciri-ciri makanan yang baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai manfaat makan sehat. Yang pertama adalah membantu menurunkan dan mempertahankan berat badan ideal. Buah, sayuran, protein tanpa lemak, dan biji-bijian bermanfaat untuk menggantikan makanan tinggi lemak dan tinggi kalori sehingga membuat kenyang lebih lama. Lalu manfaat yang kedua adalah mengurangi resiko penyakit jantung. Mengonsumsi lemak sehat dalam jumlah sedang seperti yang ditemukan dalam minyak zaitun, alpukat, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian membantu melindungi jantung. Lalu yang ketiga adalah membuat tulang dan gigi kuat. Diet dengan kalsium dan magnesium yang cukup diperlukan untuk tulang dan gigi yang kuat. Menjaga tulang tetap sehat sangat penting dalam mencegah osteoporosis dan osteoartritis di kemudian hari. Lalu yang keempat adalah menjaga kecantikan kulit. Menjaga kecantikan kulit itu bisa dengan mengkonsumsi buah, sayuran, dan asam omega 3 dalam menu harian. Lalu yang kelima adalah mengontrol gula darah. Karbohidrat kompleks seperti roti gandum, oatmeal, dan beras merah menyebabkan pelepasan gula yang lambat ke dalam aliran darah yang membantu mengatur gula darah. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah mendukung kesehatan otak. Makanan sehat dan bervariasi akan menyehatkan fungsi otak sehingga bisa meningkatkan kesehatan mental. Sekian penjelasan dari saya mengenai ciri-ciri dan manfaat makanan sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak mengkonsumsi makanan tidak sehat. Pola makanan tak sehat itu seperti apa sih? Nah, pola makanan tak sehat itu misalnya seperti sering mengkonsumsi junk food, soda, merokok, dan makan makanan berlemak tinggi yang sangat buruk untuk kesehatan. Bahkan para ilmuwan itu tuh menjelaskan bahwa hal itu tuh bisa memperpendek umur seseorang. Seperti studi baru yang dipublikasi oleh British Journal of Ophthalmology, di mana telah menemukan hubungan antara pola makan yang tidak sehat dengan degenerasi makula terkait usia atau disebut juga AMD. Apa sih AMD? Nah, AMD ini adalah suatu kondisi yang berdampak pada retina mata, sehingga bertambahnya usia, yakni kaburnya penglihatan sentral. Nah, menurut Centers of Disease Control and Prevention, di mana di Amerika Serikat ini sekitar 1,8 juta orang itu tuh berusia 40 tahun ke atas hidup dengan AMD, dan 7,5 juta lainnya itu memiliki kondisi yang disebut drusen, yang biasanya mendahului AMD. CDC juga menjelaskan bahwa AMD itu penyebab utama gangguan baca permanen dan penglihatan halus atau dekat di antara orang berusia 65 tahun ke atas. Menggunakan data dari 66 jenis makanan berbeda,
Studi ini menemukan bahwa pola makan yang tidak sehat itu meningkatkan resiko AMD sebanyak 3 kali lipat. Nah, berikut ini aku akan menjelaskan tentang dampak lain dari pola makan yang tidak sehat, seperti misalnya kulit yang menua sebelum waktunya, memiliki kesehatan mulut yang buruk, ingatan terasa sulit, mengalami ketidaknyamanan pencernaan. Juga pola makan yang buruk mempengaruhi kekuatan dari jaringan, waktu pemulihan, dan beberapa baik tubuh melawan infeksi dan luka, serta mudah sakit, mudah terserang penyakit. Dari berbagai penelitian itu juga telah menunjukkan bahwa kebiasaan makan yang tidak konsisten itu dapat menyebabkan berbagai gangguan. Apa aja sih? Nah, di sini aku akan menjelaskan contoh-contoh gangguan yang bisa disebabkan oleh kebiasaan makan yang tidak konsisten, seperti gangguan pencernaan, di mana makan tidak teratur itu tuh dapat menunjukkan efek ternal dari makanan yang Anda konsumsi. Efek ternal itu merupakan energi yang Anda pakai untuk mencerna dan menyerap gizi. Jika Anda makan tak teratur, gangguan pencernaan itu dapat terjadi. Nah, hal ini tuh terjadi karena adanya sistem pencernaan yang merupakan mesin untuk mengolah makanan yang digunakan selama 8-10 jam dalam tubuh itu. Dengan kebiasaan makan tidak teratur itu akan mengganggu suplai energi tubuh, sehingga proses pencernaan itu juga bermasalah. Nah, yang kedua ini juga dapat perubahan hormon. Nah, kebiasaan makan yang tidak konsisten itu dapat membuat keseimbangan hormon dalam tubuh menjadi terganggu. Ini dikarenakan ketika kita melewatkan waktu makan, tubuh akan menganggapnya sebagai suatu bahaya. Tubuh kita ini kemudian melepas hormon-hormon kortisol sebagai respon terhadap sinyal bahaya tersebut. Meningkatan hormon kortisol itu dapat mengganggu berbagai aktivitas biologis tubuh, misalnya metabolisme, peradangan, dan penggangguan gula darah. Lalu yang ketiga di sini itu ada kenaikan berat badan. Nah, sebuah penelitian dalam jurnal Nutrients dia menemukan bahwa kebiasaan makan tidak teratur itu dapat menyebabkan mempengaruhi berat badan. Orang yang terbiasa dengan ini bahkan lebih rentan mengalami kenaikan berat badan dibandingkan orang yang makan secara rutin. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan peran dari ritme sirkadian dalam mengatur nafsu makan seseorang, di mana gangguan pada ritme sirkadian itu dapat mengacaukan sinyal lapar dan kenyang. Anda mungkin akan lebih sering merasa lapar sehingga cenderung makan secara berlebihan. Nah, terus juga di sini itu penyebabnya itu dapat meningkatkan kadar gula darah, di mana setiap kali kita selesai makan, pankreas akan melepaskan insulin untuk menstabilkan gula darah, di mana kebiasaan makan yang tidak konsisten itu dapat mengganggu keseimbangan produksi insulin, sehingga peraturan gula darah kita tuh bisa terkena imbasnya. Gula darah itu bisa turun secara drastis karena pankreas melepaskan lebih banyak insulin. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko diabetes pada orang sehat. Sementara untuk penderita diabetes sendiri itu penurunan gula darah secara mendadak dapat berakibat fatal. Terus bisa menyebabkan juga kram perut, di mana seorang yang sering makan secara tidak teratur itu lebih rentan mengalami kram perut. Kok bisa? Karena biasanya keluhan ini muncul akibat gangguan pada lambung seperti penyakit reflux atau asam lambung. Biasa kita kenal sekarang ini dengan sebutan GERD atau tulang lambung, infeksi lambung, dan sebagainya. Dari beberapa orang itu mengatasi hal ini dengan makan sesegera mungkin begitu perutnya terasa nyeri. Jadi makan tuh sebelum kita merasa lapar gitu. Sayangnya tindakan ini justru dapat menimbulkan masalah baru seperti kembung dan produksi gas berlebihan, pada akhirnya membuat perut terasa nyeri. Dan terakhir adalah dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit. Makan tidak teratur itu dapat menjadi sebuah kebiasaan buruk loh, dimana jika kita melakukannya berulang kali atau seiring waktu berjalan, perilaku yang tampaknya sepele ini bagi kita sebagian ya, karena ini merupakan hal yang sepele mungkin, tapi ini tuh dapat menimbulkan gangguan pada pencernaan, peredaran darah, hormon, dan berbagai sistem tubuh lainnya. Nah, sebaliknya nih, kalau waktu pola makan yang konsisten akan menjaga keseimbangan ritme sirkadian,
di mana keseimbangan ini memungkinkan semua aktivitas biologis dalam tubuh untuk berjalan secara teratur. Dengan begitu, tubuh akan senantiasa sehat dan berfungsi dengan baik. Pola makan yang sehat itu tidak hanya ditentukan dari jenis makanan yang kita pilih, tapi juga dari waktu makan yang teratur. Maka mulailah dengan membiasakan diri untuk sarapan, lalu makan siang dan makan malam di jam yang sama. Dan jangan lupa untuk melengkapi kebiasaan sehat ini dengan memilih makanan kaya karbohidrat kompleks, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Maka makanlah dalam porsi yang cukup agar asupan gizi kita tetap menjadi seimbang. Terima kasih.